terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi memang sekarang listrik sudah menjadi apa ya, macam kebutuhan pokok gitu ya di semua ini kehidupan. Anda pangan colokan, Pak. Kan lagi papan. Bahkan ketika baterai kita udah merah itu udah orang udah panik gitu ya. Tetapi kalau kita bicara apa namanya tuntutan listrik gitu ya, memang tuntutannya cukup banyak dan juga challenging gitu ya, terutama kalau yang di kota-kota besar insya Allah itu kita sangat mudah bagaimana melayaninya dan waktu yang mungkin jauh lebih cepat gitu ya. Hanya kalau di daerah-daerah yang remote itu mungkin butuh waktu ya. Tetapi terlepas daripada dinamika tantangan yang ada, baik itu regulasi maupun kebijakan internasional kaitannya ada di Indonesia dan sebagainya, kita sudah menanggung semuanya di dalam sebuah rencana umum ketenaga listrikan ya, RUPTL sampai tahun 2034. Insya Allah itu semuanya diusul sudah mempertimbangkan banyak aspek gitu ya, banyak faktor karena memang listrik ini kebutuhan dari masyarakat yang mungkin rumah tangga sampai bisnis, industri seperti tadi Pak Rizky sampaikan. Saya potong sedikit Pak. Kalau untuk rumah tangga, saya sudah di atas 90%. Ya. Di atas itu ya. Tapi kalau untuk industri berapa kira-kira sekarang? Kalau industri kita memang tidak secara spesifik bahwa itu kita pantau nasional efektifnya tidak. Karena pada umumnya industri itu yang pakai pembangkit listrik sendiri gitu ya, sangat sedikit gitu ya, tapi hanya memang sekarang ini mulai ada fenomena baru gitu ya, kebutuhan baru secara demand gitu ya, terutama terkait smelter. Ini cukup banyak, terutama di daerah Sulawesi. Ini curhatnya sudah dari Maluku gitu cukup besar, dan ada beberapa di Sumatera dan sebagainya. Jadi kalau dulu Pak Arief sampaikan yang PLN pasti minta I4, yang saya lupa. I4-nya yang ngatur regulator Pak. Oh, jadi ada di atasnya ya. Tapi kan sekarang di satu rumah nih pada Datara semua. Nah ini regulatornya oleh Kementerian SDM. Ya. Tentu memang kita bisa duduk bersama saja, kita cari jalan yang baik, yang positif ya, value creation untuk kedua belah pihak maupun juga negeri ini gitu ya, kan gitu saya kira. Kalau lihat dari, kan sebenarnya PLN itu juga tergantung dari bahan bakarnya atau bahan bakunya juga ya. Ya. Ada pasti bergantung berapa persen di batu bara atau di ada di sebelahnya. Batu bara masih cukup sangat dominan sekarang memang ya. Jadi kita punya program bagaimana renewable energy itu menuju ya persen gitu ya, 15%. Tapi memang itu cukup effort ya. Sehingga apa yang kita lakukan PLN sekarang termasuk pemberdayaan lokasi-lokasi seperti bendungan-bendungan PLTA dan kita manfaatkan, kita pasang itu area yang kosong ini ya, kita manfaatkan untuk PLTS rampung ya. Seperti di Jawa Barat itu ada beberapa lokasi ya, yang nilainya mungkin nggak begitu besar, paling 2 kali 100 mega gitu ya, belum sampai ke order ribuan gitu belum, karena memang butuh area yang luas. Akhirnya mungkin selain area juga lokasi ya, lokasi. Betul. Ya agak sulit ya. Mungkin karena ini waktu ya, jadi saya agak persingkat sedikit. Walaupun masjid hanya tinggal nyebrang jalan sudah kita ke masjid besar kita, Masjid UI. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira langkah konkret tadi Bapak sudah menyinggung sedikit mengenai sustainability ya, atau energi bersih tepatnya begitu. Langkah konkret apa Pak PLN ke depan yang sekarang sudah dilaksanakan? Nah, untuk mendukung energi bersih, ini kaitannya juga dengan apa namanya? Kita dua sisi ya, dari sisi PLN maupun dari sisi customer gitu ya. Dari sisi customer atau bahkan pelanggan yang industri itu, kita itu juga memberikan layanan renewable energy certificate.
sertifikat karena diperlukan ya untuk saing kompetitif global ya. Betul, itu untuk kompetisi global tentu sangat menarik gitu ya. Bahkan untuk mendapatkan skor pendanaan yang lebih murah. Gitu. Dan biasanya begitu tuh, kalau kita butuh pendanaan dengan antara green sama blue itu beda angka nih. Gitu. Ya. Itu dari sisi ke customer-nya. Ya. Sampai kita harus memberikan layanan yang kontinu. Kenapa? Karena memang masalah listrik itu kalau di industri pupuk, industri tekstil itu begitu kedip gitu dalam hitungan milisecond. Availability-nya harus ini ya. Itu produk sudah bagus, Ya. kompetisinya sudah pasti. Reliability, availability dan semuanya. Sampai itu kemudian dari sisi PLN konkretnya, pertama memang sekarang komposisi renewable energy dalam perbedaan itu cukup signifikan gitu ya, besar. Namun memang 10 tahun ke depan itu bahkan mulai ada nuklir gitu ya, mulai ada sekitar 0,5 GW ya, 100 megawatt itu mulai masuk. Kemudian kesiapan yang lain dari sisi internal kayak green energy kita juga sudah mulai mendevelop dari sisi SDM gitu ya. Kami banyak mengirim pegawai-pegawai PLN itu untuk mengambil master ada yang di UI, ada juga di luar negeri, ada di dalam negeri gitu ya, terkait sustainability energy, kemudian green energy, wind, solar, kemudian juga banyak. Jadi sudah mulai diversifikasi ya, sumbernya. Kita mulai invest ke SDM, investnya ada banyak ya. Jadi sejak tahun 2020 sampai sekarang mungkin sudah ada 2.600 orang yang kita develop melalui master. Jadi kira-kira jangka pendek 5 tahun ke depan berapa megawatt kita bisa? Ini saya tidak apa, ini ada dalam RPT yang saya kira dokumen itu bisa diakses oleh publik gitu ya. Ya, sangat terbuka di sana. Tapi kalau nggak salah lumayan besar sampai 2034 kita 20 kaki kalau salah ya. 24. Ya, sekitar itu. Ya. EPT. Makasih, karena sangat dibutuhkan ya Pak untuk kaderisasi nggak bisa jalan gitu. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian, kita ada